Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap dalam pengajuan ethical clearance menggunakan sistem informasi manajemen penelitian kesehatan, dan tentunya saya berharap masukan saya ini dapat membantu para mahasiswa ataupun para peneliti yang akan mengajukan ethical clearance. Karena seringkali saya mendengar banyak masalah atau banyak hambatan-hambatan yang terkait dalam pengajuan etik penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan bermanfaat. Mari kita lihat tahap demi tahap pelaksanaan atau pengajuan ethical clearance menggunakan sistem informasi manajemen penelitian kesehatan. Saya akan bahas bagaimana mengajukan protokol penelitian ke Komisi Etik menggunakan sistem informasi manajemen etik kesehatan. Oke, kita masuk ke sistem. Nah, di sini Bapak Ibu akan lihat di sistem, di dashboard sistem mengenai pengajuan protokol etik penelitian. Di dashboardnya protokol di sini nanti kita klik nomor protokolnya, kemudian akan terlihat di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Nah, mohon Bapak Ibu isi satu persatu berdasarkan ruang yang sudah disediakan dari A sampai CC dan sampai ke unggah halaman pengesahan. Nah, di sini kalau untuk judul penelitian mohon dituliskan dengan detail, dengan jelas lokasinya di mana, gitu. Kemudian simpan, kemudian masuk ke yang kedua. Jadi jangan lupa simpan ya. Kemudian yang kedua, identifikasi di sini CV dari peneliti utama, anggotanya, kemudian kalau ada sponsor, misalnya sponsornya itu dari LP3M atau dari Dikti atau dari lembaga-lembaga, nah mohon dilampirkan. Oke, setelah itu tadi sudah disimpan, masuk ke ringkasan protokol. Nah, pada ringkasan protokol di sini sudah ditentukan 200 kata. Nah, dalam mengisi dari mulai ringkasan protokol sampai terakhir mengenai misalnya di sini yang terkait etik yang terkait proposal, mohon dibuat di Word tersendiri sebelumnya. Jadi sebelum memasukkan data ke sini, kita kan punya proposal penelitian. Nah, di proposal penelitian itu karena beda dengan protokol, jadi mohon dibuatkan tersendiri kamar-kamarnya. Jadi bikin di lembar Word tersendiri. Di situ ada tentang ringkasan penelitian. Kemudian nanti isi. Nah, ini mengantisipasi supaya Bapak Ibu tinggal mengcopy pastekan dari draft yang Bapak Ibu buat di Word, kemudian dipindahkan, dipastekan ke sistem di sini. Karena di sistem mereka inginnya langsung satu kali jalan, jangan sampai mengisinya setengah-setengah. Karena kalau mengisi setengah-setengah, Bapak Ibu nanti walaupun sudah disimpan, itu tidak akan tersimpan secara keseluruhan. Nanti dianggapnya kosong. Nah, saya berharap Bapak Ibu dibandingkan harus bolak-balik mengisi, sebaiknya buat dahulu di Word, kemudian nanti baru pindahkan ke protokol ini. Jadi nanti ada ringkasan protokol di Word kita ya. Nah, nanti tinggal pindahkan, copy pastekan. Nah, untuk ringkasan ini sama seperti kita membuat summary ya tentang rencana penelitian kita. Tuliskan dalam 200 kata dan tolong kata-kata yang sifatnya terlalu ilmiah atau yang bersifat
ya medis itu mohon dibuat yang dipahami oleh orang awam, dibuat sesederhana mungkin. Kemudian tuliskan kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, di sini kan ada manfaat yang akan diterima. Nah, biasanya di penelitian di tesis itu ada manfaat penelitian. Nah, tuliskan manfaatnya apa. Kemudian simpan. Nah, selanjutnya kita lihat ini dia, isu etik yang mungkin dihadapi. Nah, mohon tuliskan pendapat peneliti tentang isu-isu etik yang mungkin akan terjadi dan kemudian bagaimana cara menanganinya. Karena bisa jadi penelitian yang kita lakukan itu berkaitan dengan orang-orang yang vulnerable, misalnya anak kecil, anak di bawah umur, misalnya seperti itu, atau ibu hamil, ibu menyusui, atau orang-orang yang sekarang ini sedang dalam haknya itu sedang dalam masalah, misalnya yang narapidana seperti itu. Nah, itu juga semua harus diperjelas karena mereka orang-orang yang vulnerable. Nah, di sini tuliskan isu etiknya terkait kerahasiaannya, apakah benefisiennya atau kemungkinan akan dirasakan nyeri atau sakit pada objek penelitian kita atau pada subjek penelitian kita. Nah, ini semuanya mohon dituliskan dan bagaimana menanganinya. Oke, nanti simpan. Kemudian setelah itu di option E, ini ringkasan kaji pustaka. Nah, saya yakin semua proposal penelitian pasti ada bab 2 terkait kaji pustaka. Mohon dimunculkan di sini, tapi yang sesuai dengan topiknya saja. Jadi jangan banyak-banyak dan memang ada maksimumnya, yaitu 1 halaman. Oke, nanti setelah itu simpan. Selanjutnya, jadi simpan, jangan lupa disimpan karena kalau tidak disimpan dia nanti hilang. Kemudian tentukan lokasi penelitiannya. Misalnya di rumah sakit mana atau di komunitas mana, mohon dituliskan. Itu sebagai dasar tempat penelitiannya. Kemudian di sini ada ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan. Nah, maksudnya di sini informasi ketersediaan fasilitas, maksudnya Bapak Ibu jelaskan sampai sejauh mana misalnya kita di rumah sakit ketersediaan fasilitasnya maunya penelitiannya misalnya di kamar operasi. Nah, itu diinformasikan bahwa penelitian akan dilaksanakan di kamar operasi dan yang tempatnya sudah diberikan izin untuk melakukan penelitian di sana. Nah, itu dimunculkan. Kemudian kalau perlu di sini data demografisnya terkait tempat penelitian ini biasanya kalau penelitian komunitas yang relevan dengan daerahnya mohon dimunculkan. Kemudian simpan. Ini terkait ini ya kondisi lapangan. Kemudian desain penelitian. Nah, di option G Anda jangan sampai keliru memasukkan. Nah, saya yakin di penelitian itu bab 3 itu menjelaskan tentang tujuan di bab 1 itu sudah ada tujuan penelitiannya apa. Kemudian hipotesa di bab 2 juga ada. Kemudian pertanyaan penelitian sampai asumsi dan variabel-variabelnya tolong dimunculkan di sini. Jadi satu persatu tujuan penelitiannya apa, hipotesanya kalau misalnya penelitian kuantitatif munculkan di sini, kemudian pertanyaan penelitiannya apa, asumsi-asumsinya apa. Nah, asumsi-asumsi ini terkait kriteria-kriterianya, begitu ya. Dan kemudian variabelnya apa saja. Nah, yang option 2 di sini detailkan tentang desain penelitian. Nah, contohnya kalau penelitiannya kuantitatif, nah, mohon didetailkan desainnya. Misalnya desainnya pre, post, desain, misalnya kuasi eksperimen ya. Kuasi eksperimen
prepose design without control, misalnya seperti itu. Nah, kalau perlu notifikasi notasinya, misalnya yang dari grup 1 ke grup 1 dilakukan intervensi, grup 2 tidak dilakukan intervensi. Nah, seperti itu. Pola-polanya, notasinya tolong dimunculkan. Sehingga akan lebih terkesan bahwa ini detail. Nah, kemudian di sini kalau kita penelitiannya RCT atau uji klinis, mohon dijelaskan dengan detail tentang kelompok treatmentnya. Nah, karena kita mau melihat polanya seperti apa kalau akan diberikan intervensi seperti itu. Nah, kemudian ada randomized atau tidak, ada blinded atau tidak. Nah, ini dijelaskan di sini. Kalau sudah, kemudian disimpan masuk ke yang berikutnya tentang sampling. Nah, saya yakin untuk penentuan sampling, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif, itu ada subjeknya. Subjeknya kalau untuk penelitian kualitatif mungkin sedikit. Nah, tolong dijelaskan. Kemudian kalau penelitian kuanti itu juga dijelaskan. Penentuannya besar sampelnya seperti apa, gunakan rumus apa. Seperti itu, sehingga besar sampelnya didapat berapa, begitu ya. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya mohon diperjelas juga. Kemudian sampling dalam penelitian atau pengambilan sampel dari kelompok tersebut nantinya menggunakan apa. Simpan, kemudian lanjut ke yang I. Nah, ini untuk penelitian intervensi. Nah, apabila ada intervensi, jelaskan betul administrasinya. Jadi gimana nanti pelaksanaan intervensinya. Jadi di sini dosisnya nanti gimana, kemudian produk yang akan digunakan untuk intervensi itu dari mana, semuanya dituliskan sehingga kita akan penelaah akan melihat bahwa intervensi ini jelas tahapannya, jelas apa yang akan diberikan peneliti terhadap respondennya atau terhadap subjek penelitiannya. Karena kita tidak menginginkan subjek penelitian ini mengalami masalah setelah penelitian. Jadi kita harus lindungi kesehatan atau kita lindungi responden kita. Nah, di sini jelaskan juga rencana dan justifikasi kalau misalnya penelitian harus dihentikan atau mau diteruskan. Nah, ini mohon dijelaskan rencana-rencananya seperti apa. Kemudian ada treatment lain atau tidak selama penelitian. Nah, ini mohon diinformasikan misalnya pada saat pelaksanaan penelitian ternyata ada pengobatan lain yang mungkin diberikan atau yang diperbolehkan. Nah, ada kemungkinan kontraindikasi tidak? Nah, mohon itu diinformasikan. Kemudian tes klinisnya seperti apa? Ini pun diinformasikan. Nanti setelah itu simpan. Ini bagian intervensi ya. Kemudian untuk monitoring penelitiannya. Nah, di sini monitoring penelitian terkait dengan pengumpulan data penelitian. Nah, di sini dalam pelaksanaan monitoring sampel dari format laporan kasus yang sudah distandarisasi mohon diperlihatkan begitu ya. Jadi di sini pada saat pengumpulan data itu kan nanti kita akan menuliskan semua data-data, kita mencatat semua respon-respon. Nah, di sini tentunya monitoringnya nanti diinformasikan akan menyiapkan misalnya gitu ya, menyiapkan logbook ataupun menyiapkan catatan-catatan menggunakan berbasis computerized atau menggunakan buku atau format-format yang sudah disediakan peneliti. Nah, kemudian simpan, kemudian penghentian penelitian. Nah, di sini harus ada kejelasan. Misalnya penelitian itu akan dihentikan apabila subjeknya bagaimana. Misalnya seperti itu juga diinformasikan. Kemudian
apabila ada adverse event atau ada komplikasi terhadap subjek peneliti, nah di sini penanganannya seperti apa? Nah, jangan sampai penanganannya beresiko komplikasi. Nah, ini diinformasikan. Kemudian resiko-resiko yang diketahui akan terjadi adverse event, mohon diinformasikan. Kemudian nanti rencana intervensinya nanti seperti apa. Oke, kemudian penanganan komplikasi mohon diinformasikan secara detail karena bisa jadi misalnya sekarang penelitian tentang COVID, vaksin COVID, kita ingin mendapatkan vaksin COVID yang baik begitu ya. Nah, penelitian ini harus jelas. Kita akan mengintervensi siapa saja, kemudian akan muncul resiko tidak atau akan terjadi komplikasi tidak. Nah, itu semua mohon dijelaskan karena kemungkinan akan ada resiko-resiko pada subjek penelitian itu yang tidak kita inginkan. Nah, kalaupun terjadi komplikasi, nah mohon diinformasikan secara detail resikonya itu seperti apa. Minimalkah, ada luka fisikkah? Nah, mohon dibuat secara detail. Dan kemudian apabila ada resiko, ada asuransi enggak? Ada penanganan tidak? Nah, ini diinformasikan. Atau secara gamblang, ada kompensasi enggak terkait disabilitas atau misalnya sampai terjadi kematian pada subjek penelitian. Nah, ini harus detail diinformasikan pada intervensi. Nah, manfaat penelitian bagi subjek ini mohon dituliskan secara detail, kemudian manfaatnya bagi masyarakat, bagi pengetahuan ini juga dimunculkan. Ini saya yakin di bab 1 proposal itu selalu muncul. Jadi mohon dituliskan secara detail, gitu ya. Kemudian disimpan, kemudian jaminan keberlanjutan manfaat. Nah, pada penelitian sebaiknya keberlanjutan manfaat penelitian ini harus difikirkan. Jadi jangan sampai penelitian selesai terus berhenti begitu saja. Jadi harus ada keberlanjutannya, aksesnya itu nanti seperti apa, mohon dituliskan. Kemudian pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan atau organisasi mana yang akan membayar itu juga diinformasikan. Oke. Nah, di sini mengenai option P tentang informed consent, ini caranya mendapatkan informed consent seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan bagaimana mengkomunikasikan informasi penelitian itu juga diinformasikan. Misalnya di sini sudah disiapkan suatu format isian yang akan ditandatangani. Nah, kemudian nanti menginformasikannya langsung one by one atau langsung ke individunya, itu caranya seperti apa. Nah, mohon itu dituliskan. Kalau perlu, kalau anak-anak mungkin ada diwakili oleh walinya atau orang tuanya. Ini diinformasikan juga mengenai informed consent. Nah, khusus untuk ibu hamil. Nah, khusus untuk ibu hamil, di sini monitoring kesehatan ibu dan kesehatan anak itu pun harus diperjelas begitu ya, harus dimunculkan. Jadi jangan sampai penelitian tentang ibu hamil tapi perencanaan monitoring terhadap ibu tidak ada, itu nggak benar. Nah, itu setelah itu disimpan. Kemudian untuk wali, misalnya anak nanti yang membuat informed consent-nya bukan hanya anaknya saja, tapi ada wali atau orang tua. Nah, itu kita minta penjelasannya. Nah, kemudian adanya wali atau orang tua yang bila anak paham tentang ini tapi belum cukup umur, dia misalnya anaknya masih balita gitu ya, yang belum bisa tanda tangan atau belum bisa membaca dan sebagainya. Nah, ini mohon diinformasikan dahulu. Oke. Kemudian bujukan. Nah, ini mengenai bujukan seringkali ada salah persepsi. Bujukan itu bukan berarti kita berpikir negatif, membujuk seseorang atau membujuk
responden penelitian kita untuk bisa ikut jadi subjek penelitian. Tetapi bujukan ini sifatnya adalah insentif atau semacam reward yang akan didapatkan subjek penelitian kita apabila mereka ikut dalam penelitian kita. Dan ini memang sesuatu yang wajar. Nah, apa yang akan diberikan bagi subjek penelitian kita? Apakah dalam bentuk uang, hadiah, atau layanan gratis, dan sebagainya. Ini banyak, monggo silahkan ditentukan. Nah, saya berharap dibujukan ini jangan dikosongkan yang menyatakan tidak membujuk, begitu tidak. Tapi sebutkan apa yang akan diberikan bagi subjek penelitian. Dan sangat tidak wise apabila peneliti tidak memberikan apa-apa bagi subjek penelitiannya. Jadi harus ada bujukan. Oke. Kemudian prosedurnya, rencana dan prosedur bagi dan orang-orang yang bertanggung jawab di sini yang apabila kita kemungkinan akan terjadi bahaya dan sebagainya, ini mohon dijelaskan rencananya gimana, prosedurnya gimana, dan siapa yang bertanggung jawab menginformasikan kalau penelitian ini nanti ada hal-hal yang beresiko. Nah, ini tertera di sini. Oke, setelah itu penjagaan kerahasiaan. Maksudnya ini terkait kelayakan etik juga, bahwa proses rekrutmen itu kan harus mengikuti langkah-langkah, harus menjaga kerahasiaan selama direkrut. Nah, bagaimana cara menjaga kerahasiaannya? Mohon dituliskan. Apakah nanti namanya disamarkan seperti itu, kemudian setelah penelitian datanya akan dihilangkan dan sebagainya untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam etik. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah proteksinya data kerahasiaan itu pun mohon untuk dijelaskan. Nah, ini kaitannya untuk mencegah bocornya rahasia responden penelitian kita atau subjek penelitian kita. Ini harus dimunculkan. Nah, misalnya tadi setelah penelitian semua data-data subjek penelitian akan disimpan misalnya di mana, atau akan dihilang atau akan dihilangkan atau dibuang atau di apa. Nah, tapi dengan cara seperti apa? Nah, itu harus jelas. Kemudian informasi tentang bagaimana coding. Nah, ini coding ini bisa jadi ini terkait subjeknya ya. Nanti disimpan di mana, kapan data-data itu akan di-destroy atau dihilangkan. Kemudian di sini untuk analisis statistiknya atau analisis pengolahan datanya, analisisnya menggunakan apa, mohon dijelaskan. Kemudian di sini untuk monitoring keamanan, monitoring keberlangsungan dari intervensi ya, keamanan dari intervensi itu sejauh mana, sehingga kita bisa membaca bahwa penelitian ini sangat safe. Kemudian ada konflik of interest tidak? Nah, di sini konflik of interest misalnya terkait penelitinya. Peneliti itu ternyata bagian dari pembuat kebijakan di rumah sakit tersebut. Nah, ini harus dihindari. Nah, caranya nanti dengan apa? Oke, kemudian manfaat sosial. Nah, ini kontribusi sponsor tuh sampai di mana dijelaskan. Kalau misalnya tidak ada sponsor ya sudah, tapi minimal ada menjelaskan manfaat-manfaat sosial dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian hak atas data. Nah, data ini, hasil penelitian nantinya akan diberikan kemana? Akan diinformasikan, ini akan dipublikasikan kemana? Nah, itu mohon diinformasikan juga. Nah, ini publikasi dijelaskan, kemudian pendanaannya ada funding atau tidak, atau mandiri.
Kemudian komitmen etiknya di sini, prinsip-prinsip tadi mohon dipatuhi. Nah, ini ada surat komitmen etik, nanti tinggal diupload saja. Oke, kemudian riwayat usulan review etik sebelumnya. Nah, ini pun nanti kita akan melihat dari rekod yang ada. Oke, kemudian di sini daftar pustaka mohon dipindahkan saja, di copy pastekan daftar pustaka dari rencana penelitiannya. Kemudian di sini ada di CC ini lampiran-lampiran yang diminta, yaitu unggah CV dari peneliti, CV anggota penelitinya, kemudian lembaga sponsornya, surat pernyataan, kemudian di sini instrumen atau kuesioner atau hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan data, misalnya panduan wawancara, munculkan di sini, unggah di sini. Kemudian informed consent. Nah, informed consent ini ada 35 butir. Nah, mohon nanti bisa diisi satu persatu dan diunggah di sini. Oke, setelah selesai di sisi terakhir, halaman pengesahan diunggah di sini. Jadi nanti kan ada halaman pengesahannya, kalau sudah bisa diunggah, tinggal disimpan. Oke, ini tadi karena tidak dimasukkan, jadi dianggapnya gagal. Oke, kalau sudah semua, Bapak Ibu pindah ke melakukan self assessment, gitu ya. Baik. Untuk pengajuan protokol saya rasa cukup. Selanjutnya untuk melakukan self assessment nanti kita lihat video berikutnya.